Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai Bapak. Dasar hukum KJP Plus dan KJMU sudah perbarui di 2020 dengan KJP Plus Pergub nomor 90. Sedangkan untuk KJMU Pergub 91 tahun 2020. Lanjut. Program strategis Provinsi DKI Jakarta, dulunya KJP, sekarang sudah KJP Plus, sudah hampir 3 periode. Program hampir untuk menjelaskan, memberikan akses kepada pemerintah. Tujuan daripada KJP Plus di sini mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun. Meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas hasil pendidikan, menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi, menarik anak tidak sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah atau kursus dan pelatihan. Lanjut. Persyaratan untuk KJP Plus. Secara umum dia harus kewajiban jadinya. Berarti terdaftar sebagai peserta didik di satuan pendidik formal atau non formal di DKI. Jadi kalau di luar DKI itu udah nggak bakal bisa. Ini yang wajib. Yang kedua, terdaftar dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS daerah atau data lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Ada lagi berdomisili dan tercatat dalam kartu keluarga Provinsi DKI Jakarta. Jadi kalau misalnya di luar DKI tapi dia sekolah di DKI tidak bisa mendapatkan KJP Plus. Untuk kartu pekerja Jaklingko anak asuh terdaftar sebagai peserta didik satuan pendidikan formal atau non formal, memiliki kartu pekerja, kartu pengemudi Mitra Transjakarta Jaklingko, terdaftar sebagai anak asuh. Nah, sini lagi berdomisili dan tercatat dalam kartu keluarga Provinsi DKI Jakarta. Sumber data KJP Plus, saya jelaskan sedikit. Untuk 2020 tahap 2 dan 2021 tahap 1 dan seterusnya ke depan. Sumber data KJP Plus terdiri ada 7 sumber. 1. Pusdatin Jamsos Dinsos untuk DTKS. Jadi kalau sudah terdaftar DTKS dan domisili di DKI, sekolah di DKI itu nanti di sistem KJP sekolah namanya ada. 2. Dinas Sosial untuk data anak panti. 3. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi untuk data anak pekerja atau buruh. 4. Dinas Perhubungan untuk data anak dari pengemudi Jaklingko. 5. Pusdaktikomdik untuk data pokok Dapodik kalau misalnya ini. Kalau yang 6 Kanwil Kemenak Provinsi DKI Jakarta, ini emis biasanya. Dan yang 7 penerima esiting. Jadi penerima esiting itu penerima yang lama 2020 tahap 2, nanti namanya ada di 2021 tahap 1. Jadi langsung, dan apabila udah terdaftar di tahap 2 2020, 2021-nya nanti datanya ada di sistem sekolah. Lanjut. Keunggulan KJP Plus. Unggulan KJP Plus, 1 sasarannya. Usia 6 sampai 21 tahun. Baik yang sudah bersekolah maupun anak tidak bersekolah. Sasarannya mengalami peningkatan pada masing-masing jenjang kalau besarannya. Kalau sasarannya itu kalau apabila penerima KJP untuk 2021 di bawah umur 6 tahun itu tidak bisa mendapatkan KJP. Di atas umur 21
tidak dapat bisa mendapatkan KJP. Besarannya mengalami peningkatan pada masing-masing jenjang. Jadi per KJP Plus ini data nominal besaran dananya itu ada peningkatan. Peruntukannya ongkos dan uang saku tunai, perlengkapan sekolah dan non tunai. Nah, satu lagi ini untuk bridging program kelas 12 mendapatkan tambahan dana sebesar 500.000 untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi untuk SMA atau biaya sertifikasi profesi untuk SMK. Fasilitas pendukungnya jadi penerima KJP dan KJP Plus dan KJMU. Trans Jakarta gratis, masuk Ancol gratis, pangan murah, museum Monas dan Ragunan masuk gratis. Besaran dana KJP Plus. Besaran dana per bulannya untuk SD, MI, SLB 250.000. 250.000, dana yang bisa dibelanjakan per bulan 135.000. Dana berkala per bulan 115.000. Untuk SPP untuk penerima KJP swasta, SD ditambahkan dana SPP yang per bulannya itu 130.000 per bulan. Jadi dikarenakan kalau sekarang ini masa pandemi, jumlah yang bisa digunakan itu jumlah dana per bulan itu langsung 250.000. Jadi enggak dibagi-bagi tapi langsung tunai 250.000. Dan untuk SPP-nya didebetnya kalau untuk tahap 1, tahap 2 2020 bisa langsung 6 bulan. SMP, MTS, SMP, LB jumlah besaran per bulannya 300.000. Kalau sebelum pandemi dana yang bisa dibelanjakan per bulan 185.000. Dana berkala per bulan 115.000. Dan untuk SPP sekolah swasta per bulannya untuk SMP, MTS, SMP, LB 170.000 per bulan. Dana SMA, SMA, MA, SMA, LB 420 dana per bulan. Yang bisa dibelanjakan 235.000 dan dana berkala per bulannya 185.000. SPP untuk sekolah swasta 290, SMK 450.000, dana yang bisa dibelanjakan 235.000, dana berkala per bulannya 215.000. SPP untuk sekolah swasta per bulan 240.000. PKBM 300.000. Dana yang bisa dibelanjakan per bulan 185.000. Dana berkala per bulan 115.000. LKP lembaga khusus pelatihan per semester itu 1.800.000. Karena kan sekarang masih pandemi, dana yang keluar untuk belanja itu keseluruhan. Jadi nggak ada untuk dana yang dibelanjakan per bulan, berkala pun nggak ada, langsung dana per bulan. SD 250, SMP 300, SMA 420, SMK 450, PKBM 300. Fasilitas untuk penggunaan KJP Plus. Fasilitas program KJP Plus ya, dapat digunakan untuk membeli 1. Alat tulis dan perlengkapan sekolah. 2. Seragam dan kelengkapan. 3. Komputer dan laptop. Banyak pengaduan ke saya para sekolah-sekolah yang datang, Pak, apakah bisa penerima KJP itu membeli komputer atau laptop? Bisa. Bagaimana caranya? Kumpulin uang KJP-nya. Nah, bagaimana menggunakan? Tapi niat untuk membeli komputer dan laptop. Apabila dananya mencukupi, di ATM bisa membeli komputer atau laptop. Makanan bergizi, kacamata dan alat bantu pendengaran. Kegiatan ekstrakurikuler, buku penunjang pelajaran, obat-obatan yang tidak tergolong dalam zat adiktif, kalkulator, alat dan atau bahan praktik,
alat simpan data elektronik, sepeda, alat bantu disabilitas untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Fasilitas lain yang didapat oleh penerima KJP dan KJMU: 1. Gratis Transjakarta. 2. Gratis masuk Ancol. Tadi saya bilang kan Ancol, Museum Ragunan, Monas gratis bila terdaftar sebagai penerima KJP dan KJMU. Belanja 6 jenis pangan murah. Penggunaan KJP Plus selama COVID-19. Ini saya jelaskan lebih detail lagi. Dalam status keadaan darurat bencana, biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan. Jadi langsung ini berkala, yang makanya tadi saya bilang nggak ada dana rutin, nggak ada dana berkala. Jadi dana keseluruhan KJP itu bisa langsung digunakan dan tarik tunai. Kebutuhan pangan 1. 2. Kebutuhan kesehatan. 3. Kebutuhan pendidikan. Biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan setiap bulan secara tunai atau non tunai. Jadi kalau misalnya mau gesek silakan, kalau mau tarik tunai silakan. Ini dua-duanya bisa. Larangan penerima KJP Plus. Lain ini larangan sekolah juga ada. 1. Merokok. 2. Menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obat terlarang. Melakukan perbuatan asusila atau pergaulan bebas, pelecehan seksual. Terlibat dalam kekerasan, bullying. Terlibat tawuran. Terlibat geng motor, geng sekolah. Minum minuman keras, minuman beralkohol, itu langsung diblokir. Terlibat pencurian, melakukan pemalakan atau pemerasan, penjamretan. Terlibat perkelahian, terlibat penipuan, terlibat nyontek massal, membocorkan soal dan kunci jawaban, terlibat beraksi, membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan. Sering bolos minimal di sini 4 kali dalam 1 bulan. Sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut minimal 6 kali atau 1 bulan dalam 1 bulan. Meminjam KJP, menggunakan KJP. Menggandakan menjaminkan KJP atau buku tabungan dana bantuan biaya personal dan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP kepada pihak manapun dalam bentuk apapun. Menghabiskan dana biaya personal pendidikan bagi peserta didik dan keluarga tidak mampu melalui KJP untuk belanja yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh peserta didik yang bersangkutan. Jadi bukan yang digunakan untuk siswa, anaknya. Meminjamkan dana bantuan personal pendidik bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP kepada pihak manapun. Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah atau peraturan sekolah. Mekanisme untuk pendataan KJP Plus tahap 1 tahun 2021. Untuk step pertama, tanggal 15 sampai dengan 19 Februari 2021. Pemadanan data. Pemadanan data itu dari 7 sumber tersebut. Dari Jaklingko, dari DTKS, Esiting, semua data kita padankan. Dan untuk tahap kedua, di 22 Februari 2021 sampai dengan 10 Maret 2021. Pihak sekolah memverifikasi daftar peserta sementara calon penerima oleh sekolah. Jadi setelah pemadanan datanya itu masuk nanti ke sistem KJP sekolah. Setelah dicek oleh operator dan kepala sekolah,
nanti data-data tersebut diverifikasi apakah siswa tersebut benar bersekolah di sekolah tersebut. Setelah diverifikasi dan dicetak, diumumkan melalui media sekolah atau apa, pengumuman calon peserta penerima KJP memenuhi kriteria selama 6 hari kerja. Bagi siswa yang tidak terdaftar dalam DTKS maupun dari 7 sumber tersebut, harap menghubungi Pusdatin Jamsos yang ada di kelurahan masing-masing. Perbedaan mendasar KJP Plus. Persyaratan terdaftar sebagai peserta didik satuan pendidik, sekolahnya harus di DKI. Terdaftar dalam BT atau data lain yang ditetapkan keputusan gubernur. Memiliki SKTM, berdomisili dan memiliki kartu keluarga Provinsi DKI. Kalau sekarang yang baru terdaftar sebagai peserta didik, sekolah di sekolah itu di DKI. Terdaftar DTKS atau data lain yang ditetapkan oleh keputusan gubernur. Nah, kalau yang lama pakai SKTM, kalau yang baru sekarang sudah tidak pakai SKTM. Berdomisili dan memiliki kartu keluarga Provinsi DKI Jakarta. Jadi harus tinggal di DKI, domisilinya DKI, dan juga sekolahnya di DKI. Mekanismenya peserta didik, kalau yang lama mekanisme peserta didik melakukan pendaftaran melalui karena sekolah yang memverifikasi kelayakan dengan KJP. Tapi kalau yang baru, peserta didik tidak melakukan pendaftaran melalui sekolah. Dia hanya nanti melihat pengumuman di website sekolah. Apabila siswa tersebut sudah terdaftar, nah akan konfirmasi ke pihak sekolah. Untuk kelayakan penerima KJP yang sekarang adalah yang menentukan adalah Pusdatin Jamsos yang di kelurahan.